Hai hai hai, halo sahabat PKS TV se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, sahabat PKS TV se-Indonesia, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbicara mengenai surga. Apalagi untuk para perempuan-perempuan se-Indonesia yang sedang semangat untuk menggapai surganya Allah. Nah, ternyata surga ini bisa kita cari di rumah loh. Dan hari ini akan kita bahas bersama aktris kebanggaan Indonesia dan juga presenter dan juga penulis dan luar biasa sekali sahabat PKS TV. Beliau adalah Bunda Astri Ivo yang akan berbicara mengenai Baiti Jannati atau Rumahku Surgaku di kajian pagi serial parenting bersama PKS TV live streaming. Nah, sahabat PKS TV, beliau ini adalah seorang aktris dan tentunya salah satu intelektual Indonesia juga dan yang sudah semangat sekali keislamannya bahkan sejak atau dimulai ketika beliau ini kuliahnya di Jerman. Nah, coba deh kita sapa sama-sama ya sahabat PKS TV. Halo, Assalamualaikum Bunda Astri Ivo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat dimanapun berada sehat juga, walafiat, bersyukur, dan semangat untuk meraih Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Dan melihat wajahnya Bunda Astri Ivo, semoga sumringahnya juga menular ke seluruh Indonesia dan juga penonton Amin, PKS TV amin. semuanya Semoga ya, semangat mudah-mudahan. Naskah juga menular nih semuanya. Amin. Senang sekali bertemu dengan Bunda hari ini. Nah, sahabat PKS TV, kalau Anda ingin bertanya, boleh dong bertanya pada Bunda Astri Ivo tentang Baiti Jannati atau Rumahku Surgaku. Ini bisa langsung tanya di komen di YouTube PKS TV. Ini langsung ya tentunya. Nah, untuk sesi pertama ini kita langsung dengarkan pemaparan materi tentang Baiti Jannati atau Rumahku Surgaku oleh Bunda Astri Ivo. Kepada Bunda dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sekarang ini banyak nikmat waktu luang karena sesungguhnya banyak orang yang tidak memahami, tidak ngeh dua nikmat yang selalu Allah berikan kepada seseorang yang beruntung yaitu kesehatan dan waktu luang. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita tambah semangat, kita tambah sehat afiat dan kita bersemangat untuk memberikan atau memberikan cinta kita kepada seluruh keluarga agar nanti Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Banyak orang atau setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda tentang kebahagiaan. Ada orang yang berpikir kalau bahagia itu dia punya segalanya, dia punya apa saja, dia rumahnya besar, dia bisa kemana saja, dan dia punya segalanya, punya kekuatan, harta, jabatan. Ada juga yang berpikir bahagia itu kalau dia bisa berkumpul bersama keluarga. Atau bahagia itu ketika dia bisa membahagiakan orang lain. Tapi sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita berkumpul bersama keluarga kita, bukan hanya di dunia, tapi Allah kumpulkan kita nanti di jannah, di Jannatu Aden, yadkhulunaha wa min sholaha min abaihim, min aswazihim, min zuriatihim, yang nanti Allah kumpulkan kita di surga Aden bersama orang tua kita, bersama nenek moyang kita, bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita. Karena itu kita berupaya memiliki keterampilan, ilmu yang banyak untuk mampu menjadikan rumah kita surga bagi seluruh anggota keluarga. Rumahku surgaku ini bukan rumah yang besar, tetapi rumah yang bisa melapangkan hati seluruh pemiliknya. Rumah yang kalau kita berpikir tentang surga itu kan sesuatu yang indah, suasananya nyaman. Kalau di dalam Al-Quran Allah gambarkan surga itu memiliki keindahan yang tidak terperi, ya, melapangkan hati, yang ada hanya kedamaian, ketenangan, nggak ada keributan, nggak ada teriakan, apalagi caci maki, ya. Jadi kalau kita ingin melihat apakah rumah kita ini
sekeping surga yang ada di muka bumi, maka lihat bagaimana keadaan rumah kita. Apakah rumah kita tentram, damai, kita menerima seluruh anggota keluarga, ya, bukan hanya kelebihan-kelebihannya, tapi juga mau berdamai dengan kekurangan-kekurangannya. Jadi kalau kita ingin rumah kita ini menjadi sekeping surga yang ada di muka bumi, maka kita harus jadi bidadari. Karena istri yang salehah adalah ketika suami memandang itu menyejukkan hatinya. Ya, bidadari itu dia pasti cantik ya, cantik di mata suami, cantik lahir batin. Kalau suaminya lihat itu bikin adem, bikin tenang, ya, dia cerdas, dia membuat iri bagi bidadari surga itu iri melihat kita kalau perempuan-perempuan saleh itu masuk ke surga karena kita diuji sehingga perempuan-perempuan yang masuk ke pintu gerbang surga Allah itu membuat iri para bidadari di sana. Maka jadilah kita bidadari di rumah kita. Ya, kalau para sohibiyah dahulu ketika mempersiapkan anak-anak gadis untuk menikah, mereka berpesan kepada anak-anaknya, ya, wahai anakku, jagalah mata suamimu. Jangan sampai mata suamimu memandang hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang buruk. Ya, jagalah telinga suamimu, jangan sampai suami kita mendengar hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jelek, karena perempuan ini juga pelajaran bagi kita semua, adalah satu ujian buat kita ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj melihat neraka itu banyaknya isinya perempuan. Walaupun kalau kita datang ke pengajian banyak isinya perempuan. Ya, perempuan itu banyak ngaji, pintar, cerdas, cantik. Tetapi yang menghuni neraka kebanyakan perempuan. Karena dua dosa besar yang dimiliki perempuan, auzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak ada. Pertama, dia suka melaknat mulutnya, dan kedua, dia melupakan kebaikan suaminya. Maka dua hal ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kita memiliki lisan yang tajam, yang suka melaknat, dan kita melupakan kebaikan suami kita. Juga dia mandiri secara ekonomi, dia tidak menyusahkan suaminya, tidak membebani suaminya di luar kemampuannya, dan dia mengajak suaminya untuk taat kepada Allah. Karena walaupun suami ini qawwamun, dia diberikan derajat lebih tinggi di atas kita oleh Allah, karena memang laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, nanti di yaumil akhir dia akan ditanya tentang 4 perempuan dalam kehidupannya, tentang ibunya, saudara perempuannya, tentang istrinya, dan juga tentang anak-anaknya. Itu sebabnya kita harus mengajak suami kita untuk selalu taat kepada Allah. Karena walaupun suami kita ini pemimpin, dia diciptakan dari jenis manusia yang punya kelemahan juga punya banyak kesalahan sama seperti kita, maka kita seperti pakaian buat suami kita. Ya, mengingatkan dan juga tidak memberatkan kehidupannya. Perempuan juga memegang peranan penting untuk membuat surga bagi keluarganya. Bahkan perempuan ini, ya, dia menjadi tiang-tiangnya negara. Anisa Baladudillah. Kalau kita ingin melihat kebaikan semua bangsa, maka lihat bagaimana perempuannya. Itu sebabnya selain dia menjadi istri, dia menjadi hamba yang taat kepada Allah, dia juga menjadi ibu yang berterasa. Ibu yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, karena anak-anak kita ini buah hati, mereka tumpuan harapan dan cita-cita kita, dan alangkah bahagianya kalau kita sebagai orang tuanya bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses, bukan hanya di dunia, tapi sampai ke yaumil akhir kelak, sampai di surga kelak, kalau kumpulkan kita nanti. Itu sebabnya Nabi mengajarkan kepada kita, berbuat baiklah kepada anak-anak sebelum mereka ada. Ya, jadi pendidikan pengasuhan anak-anak ini dimulai bukan ketika mereka sudah ada, ketika mereka balita, bahkan ketika mereka di dalam rahim kita. Tapi Nabi mengingatkan kepada kita berbuat baiklah kepada mereka. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat ke-35, Allah menggambarkan, Allah mengabadikan bagaimana Hana, istri Imran, ketika hamil, ya, dia bernazar untuk memberikan anaknya ini menjadi hamba yang taat, ya, menjadi apa ya kalau sekarang itu marbot gitu ya, tetapi orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu hatinya condong kepada masjid, hatinya yang selalu ingin membangun, ya, ingin menjadi bagian kebaikan dalam sebuah komunitas di mana masjid dia tinggal. Jadi anak-anak kita boleh menjadi apa saja, dia boleh menjadi dokter,
dia boleh menjadi pengusaha, dia boleh menjadi artis, tetapi yang hatinya tertambat ke masjid. Karena semua profesi memiliki dua sisi, ada profesi yang islami, ada juga profesi yang jahili. Maka ketika anak-anak kita menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang islami, bukan pengusaha yang jahili, yang menghalalkan segala cara. Ya, kalau dia ingin menjadi seniman, menjadi artis, boleh, tetapi artis yang islami, yang mengajak orang untuk mengingat Allah. Ya, apapun profesinya harus kita dukung. Jadi kita bernasar memiliki anak-anak kita memiliki profesi yang bagus, tetapi hatinya harus tertambat ke masjid. Kemudian berikan kepada anak kita nama-nama yang baik, karena nama ini menjadi doa bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita dipanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, ya. Dan doakan selalu anak-anak kita, karena orang tua, khusus bunda, lisannya adalah doa. Jadi kita harus mendoakan anak-anak kita tentang kebaikan. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan atau marah misalnya, karena bunda itu nggak mungkin nggak pernah marah ya, karena ya bunda itu kan diciptakan dari manusia juga. Jadi kalau dia memiliki beban yang banyak, dia pasti memiliki kendala-kendala. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan marah. Ya, bukan nggak boleh marah, tetapi mampu menata emosi. Ya, ini puasa ini adalah satu pelajaran yang baik buat kita, khusus para ibu. Kalau para ayah mungkin jarang marah ya, karena sabar. Kalau bunda ini, dia itu makhluk yang paling sibuk di dunia. Sibuknya itu mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suaminya, dia sibuk luar biasa. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, matanya itu sulit terpejam, karena walaupun dia seorang istri, dia seorang ibu, tetapi dia juga ingin meraih menjadi hamba yang taat, hamba yang disayang sama Allah, agar dia mampu terampil menjadi hamba yang salehah, terampil menjadi istri yang salehah, terampil menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena walaupun kita sebagai istri, kewajiban berbakti kepada orang tua tetap ada. Dan dia sangat berharap menjadi ibu yang salehah, menjadi ibu yang dicintai. Karena keberhasilan pengasuhan kalau anak-anak memiliki ibu-ibu yang dicintai. Nah, sebagai ibu yang memiliki banyak kendala, ya bebannya juga banyak, dia pasti um, akan mesti belajar menata emosinya. Jadi kalau dia marah itu marah yang konstruktif, marah yang mendoakan gitu. Ingatkah kita ketika Al-Imam Sudes masih kecil ya menggoda orang tuanya, menggoda bundanya. Bundanya marah, ini ceritanya sudah masyhur sekali. Bundanya marah ketika selesai masakan ada di atas meja. Sudes kecil membawa tanah di genggamannya dan ditabur ya di atas masakan bundanya. Maka bundanya ketika emosinya sudah memuncak, tetapi beliau adalah ibu yang luar biasa, yang selalu menjaga lisannya. Sehingga yang keluar ketika marah adalah juga berbentuk doa. Ya, pergilah engkau ke Masjidil Haram, demi Allah, engkau akan menjadi imam Masjidil Haram. Dan jadilah Al-Sudes imam besar Masjidil Haram. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau kita sudah memiliki pekerjaan yang banyak, ya emosi yang tidak stabil, maka kita harus belajar dari ibu-ibu yang hebat. Jadi doakan anak-anak kita dengan doa yang baik. Kemudian berikan anak-anak kita juga sekolah yang baik, ya karena anak-anak kita dibentuk oleh selain kita orang tua, juga oleh sekolah yang islami, yang mengingatkan, yang mengenalkan dia kepada penciptanya. Jangan sampai nanti anak-anak kita bisa baca Al-Quran, tetapi dia tidak mau mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, sehingga dia tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi latazakara ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah ini diturunkan agar kita mau menghayati, agar kita mau mentadaburi, agar kita mampu mengamalkan Al-Quran dan menjadi ulil albab. Inilah yang kita harapkan, ya anak-anak kita bukan hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi setelah mereka pandai membaca Al-Quran, mereka mengamalkan Al-Quran. Tetapi anak-anak kita ini bukan pendengar yang baik. Mereka adalah peniru yang sangat ulung. Jadi mereka akan meniru seluruh kegiatan bagaimana orang tuanya ya berakhlak. Kalau orang tuanya orang tua yang saleh salehah, maka insya Allah anaknya akan ikut. Kalau orang tuanya menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir ini dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, ya menyibukkan diri dengan Al-Quran, dengan amal-amal yang terbaik, maka anak-anak kita akan ikut. Ya, jadi berikan anak-anak kita ini sekolah yang terbaik agar mereka mampu mengenal penciptanya.
tak kenal, ketika anak kita tidak mengenal, maka kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita. Dan Nabi berpesan mengenalkan Allah kepada anak-anak kita sesuai dengan usianya. Kalau 0 sampai 7 tahun, main bersama mereka, ya, bermain, bercerita, juga bernyanyi kepada mereka, tapi nyanyian-nyanyian yang mengingatkan kepada zikrullah. Misal tentang pelangi, 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 alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Gak usah dirubah ciptaan Allah, karena itu adalah momentum yang baik kepada kita, bagi kita, untuk bertanya kepada anak-anak, siapa Tuhanmu nak? Gitu ya. Tuhannya Allah. Allah yang menciptakan pelangi, Allah yang menciptakan ayah, bunda, Allah yang menciptakan kakak, Allah yang menciptakan adik. Sehingga anak-anak kita akan kenal. Tak kenal, maka mereka tidak akan sayang. Ketika mereka mengenal, mereka akan tumbuh rasa sayang, tumbuh rasa cinta bahwa Allahnya maha segalanya. Allahnya maha mencintai dia, bahkan lebih cinta daripada ayah bundanya. Allahnya memiliki segalanya. Saya teringat ketika suatu saat saya diundang ke New Zealand oleh HUMIA, Himpunan Masyarakat Islam di Auckland. Saya waktu itu anak-anak saya masih SD, ada yang SMP paling besar, abang sudah SMP. Saya bilang sama DKM-nya di sana, saya bilang saya ini bukan ustazah, saya ini ibu-ibu yang mengasuh. Jadi saya pada saat itu tidak bisa meninggalkan anak-anak saya lebih dari 2 hari. Alhamdulillah, Masya Allah, mereka mengajak, oh kalau begitu ajak aja anak-anak bunda. Dan dengan sukacita saya tentu saja senang kalau pergi kemana saja ya bunda ya. Bunda kan kalau ngelihat dunia itu kalau tanpa anak-anak rasanya kurang indah ya. Dunia itu akan terasa indah kalau kita ada bersama anak-anak kita. Kalau kita bisa mengingatkan anak-anak kita tentang bagaimana sayangnya Allah kepada mereka. Jadi saya mengajak mereka, saya bilang ini Allah yang mengundang kita ke sini. Jadi beberapa tahun kemudian anak saya minta, "Mah, kita ke Auckland lagi yuk," gitu. Terus saya bilang, "Minta sama Allah, Nak. Waktu itu kan Allah yang undang kita." Karena dia tahu kalau misalnya kita pergi sendiri, mungkin kita tidak mendapat penginapan yang begitu indah, tidak mendapat pelayanan yang begitu ramah, mungkin ya. Tetapi pada saat itu Allah memberikan kebaikan bagi anak-anak saya. Mereka langsung mengenal, ya. Atau suatu saat ketika anak saya tiga-tiganya laki-laki semuanya, kalau terjadi tawuran, ya namanya juga anak laki-laki gitu ya. Ada satu saat anak saya yang paling bontot itu bilang, "Ma, aku dikatain abang." Terus saya bilang, "Ya udah, Dek, balas aja." "Nggak mau," katanya. "Kenapa, Dek?" "Takut dosa." Oh, Masya Allah. Saya pikir, oh ya anak TK belum belajar kisos ya. Jadi Masya Allah, ayah bunda, kalau kita bisa mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, mereka akan cinta dan mereka sangat kooperatif dengan perintah-perintah Allah. Karena pada akhirnya ketika mereka mau mentadaburi Al-Quran, mereka akan memahami bahwa segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita adalah segala sesuatu yang menguntungkan kita, menyelamatkan kita. Dan segala larangan-larangan yang Allah larang kepada manusia, sesungguhnya itu semua membahayakan dan merugikan kita. Ya, jadi anak kita akan mengenal siapa Tuhannya dengan kita menjadi orang tua teladan, menjadi qudwah hasanah, dan memberikan pendidikan yang terbaik. Juga guru-guru yang terbaik. Ya, jadi guru adalah mitra, ya aset justru bagi orang tua yang ketika kita tidak mampu memberikan ilmu yang tinggi, maka kita harus memberikan kepada anak-anak ilmu yang tinggi. Nah, dengan berjalannya waktu sebagai bunda juga harus memahami bahwa anak-anak kita ini, mereka itu bukan anak yang mahir dalam segala bidang. Anak-anak kita lahir dalam keadaan fitrah. Kullu malun yuladu ala fitrah. Artinya, anak-anak kita memiliki tabiat. Mereka memiliki potensi-potensi, mereka memiliki bakat, minat yang berbeda dengan kita. Ya, jadi kalau Howard Gardner menemukan 9 multiple intelligences, kalau Al-Quran menginformasikan kepada kita, ada nama-nama Allah yang agung, yang kita kenal Asmaul Husna, adalah cikal bakal dari potensi yang Allah berikan kepada setiap manusia. Tapi kadar dan jenisnya berbeda. Jadi walaupun saya seniman, ya saya tidak bisa menginginkan anak-anak saya jadi seniman. Atau saya menikah dengan mantan atlet, gitu. Saya nggak bisa meminta anak-anak saya menjadi seorang atlet.
ya, tetapi kita bisa memunculkan bakat, minat yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita tidak bisa mahir dalam segala bidang. Kalau kita memunculkan bakat minat yang ada pada mereka, maka mereka akan tumbuh menjadi pemimpin yang unggul. Ya, dan sesungguhnya ayah bunda, kita itu tidak harus membuat anak-anak kita beriman. Karena setiap manusia lahir dalam keadaan mereka memiliki bibit iman. Alastu birabbikum, bala syahidna. Jadi setiap manusia itu sudah bersyahadat dulu di alam ruh. Tetapi ketika yang bersyahadat baru ruh kita, dan ketika kita ditiupkan ruhnya di rahim ibu kita, yang imateri bersatu dengan yang materi, maka kita menjadi insan. Yang salah satu maknanya adalah lupa. Itu sebabnya Allah berikan kita peringatan, ya, surat-surat cintanya yaitu Al-Quran. Jadi ayah bunda dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, jangan terburu-buru, ya, jangan sangka buruk, ya. Kalau kita melihat bagaimana keluarga yang tangguh, keluarga Ibrahim alaihissalam, ya, Ibrahim alaihissalam adalah bukan hanya manusia yang dekat dengan Allah, tetapi Khalilullah, kekasih Allah yang ketika bermunajat kepada Allah menginginkan anak yang saleh, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, itu butuh waktu yang lama. Ya Allah ijabah doanya. Artinya apa yang bisa kita petik pelajaran di sini, bahwa kita sebagai orang tua harus bersangka baik, ya, dan jangan tergesa-gesa dalam berdoa, dan juga jangan pernah putus asa. Kemudian anak-anak kita memiliki ilmu, juga anak-anak kita memiliki ilham moralitas. Fa'almaha fujuroha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Jadi setiap manusia itu Allah ilhamkan fujur dan takwa. Maka sungguh beruntung orang yang memunculkan kebaikan-kebaikannya, dan sungguh merugi orang yang memunculkan keburukan-keburukannya. Jadi inilah anak-anak kita bunda, mereka memiliki potensi-potensi. Dan juga jangan lupa Allah berikan setiap manusia itu freedom of choice, kebebasan untuk memilih. Al-haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi kebenaran itu datang dari Allah. Jika engkau ingin beriman, hendaklah engkau iman. Allah yang memiliki segalanya, Allah yang memiliki diri kita, Allah yang memiliki anak-anak kita. Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Itu sebabnya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Jadi kita mendidik mereka bukan datang dari cita-cita dan keinginan kita orang tuanya, tetapi kita mendidik anak-anak kita berdasarkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Kita dukung mereka, kita berikan fasilitas yang memadai, sehingga mereka muncul menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan yang jangan dilupakan adalah orang tua harus mampu berkomunikasi secara dialogis kepada anak-anak kita. Di dalam Al-Quran, Allah gambarkan, Allah ajarkan kepada kita berbagai bentuk macam gaya komunikasi. Ada gaya komunikasi kaulan kariman, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah ajarkan kepada manusia untuk tidak mengucapkan ufin, tidak mengatakan ufin, tapi ternyata ufin ini bukannya mengucapkan tetapi ketika anak melihat orang tua dengan sudut pandang mata, atau ketika melenguh, ya. Jadi jangan sampai kita memiliki cinta yang besar kepada anak-anak kita, tetapi kita justru membiarkan anak kita berbuat dosa ketika anak-anak kita mengucapkan ufin kepada kita. Kita ingatkan kepada mereka supaya setiap anak itu punya kewajiban berkata-kata mulia kepada orang tuanya. Nah, bagaimana anak-anak kita bisa berkata mulia kepada orang tuanya? Maka kita dahulu memuliakan mereka. Berkata-kata dengan mulia, maka anak-anak kita akan ikut. Ya, di dalam Al-Quran Allah juga ajarkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat ke-9. Wal yaksal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim wattaqallaha wa qulu qaulan sadida. Jadi gaya komunikasi kaulan sadida yang isinya benar, tapi cara menyampaikannya juga benar. Nah, di sini Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang bertakwa, ya, agar kita takut kalau kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Walaupun dalam ayat ini Allah membicarakan tentang hak waris, waris tentang anak yatim, tetapi ulama mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya meninggalkan anak-anak harta, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan akidah yang kokoh kepada anak-anak kita. Jadi
Kaulan sadida adalah gaya komunikasi yang benar, cara yang benar, dan kita para orang tua hendaklah takut kalau kita meninggalkan anak-anak kita tidak memiliki akidah yang kokoh. Akidah adalah satu keyakinan, ya, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah yang baik. Bagaimana Luqman menceritakan di dalam Al-Quran Allah abadikan, mendidik anak dengan menggunakan juga kaulan layyina. Jadi tadi kaulan sadida Allah ajarkan kepada kita, juga kaulan layyina artinya gaya komunikasi yang penuh cinta. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita orang tua bukan memanggil anak-anak kita tapi memanggil mereka dengan sebutan yang mesra. Ya bunaya la tusrik billah. Ya bunaya wa akimi sholat. Jadi saya hampir yakin sahabat-sahabat semua di sana adalah orang tua yang cerdas, orang tua yang selalu haus akan ilmu, dan orang tua yang mau mengamalkan ilmu yang ada pada mereka dari kajian-kajian, sehingga mereka berupaya berkaulan layyina kepada anak-anak kita. Karena kaulan yang gaya komunikasi yang penuh cinta ini, ayah bunda, adalah satu kekuatan yang luar biasa. Apalagi sekarang anak-anak kita hidup di era gadget, di era layar, ya, digital. Mereka memiliki kemampuan untuk berselancar ke dunia manapun. Nah, kalau kita tidak memiliki akidah yang kokoh, tidak memiliki hubungan yang baik, kekuatan ikatan emosi yang kuat kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan rentan ya mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya. Jadi rebut hati anak-anak kita dengan mampu berkomunikasi yang penuh cinta, ya, memberikan akidah yang kokoh, dan ketika kita mengenalkan anak-anak kita siapa penciptanya, maka mereka akan merasa diawasi karena salah satu kemampuan anak-anak kita memahami bahwa Allah itu ada di mana saja. Allah itu ada di mana saja walaupun Umi nggak ada, walaupun Bunda nggak ada, walaupun gurunya nggak ada. Ya, jadi kalau anak-anak kita mengerti muraqabatullah, anak-anak kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya, nanti insya Allah mereka kalau menjadi pemimpin, mereka nggak akan berani untuk, atau ketika mereka pun terjerumus melakukan kesalahan, mereka langsung kembali ke jalan Allah. Mereka langsung bertobat. Mereka tidak menunda-nunda. Mereka tidak menghalalkan segala cara. Tidak berpikir, oh saya melakukan ini untuk kepentingan masa depan saya. Oh saya melakukan ini untuk kepentingan perusahaan saya. Oh saya melakukan ini untuk kepentingan apapun itu. Tetapi dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya sejak kecil, kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita muraqabatullah, Masya Allah. Jangankan mereka melakukan kesalahan, ya kesalahan-kesalahan yang disadari, mereka mau nyontek aja itu merasa berat. Kenapa? Karena walaupun gurunya nggak ngeliat, tapi dia merasa, wah Allah kok melihatin saya nih, kata Umi, Allah ada di mana-mana gitu. Ya, kemampuan seperti ini akan tumbuh, tertanam, teguh di dalam diri anak-anak kita. Maka ketika mereka terlanjur berbuat dosa, mereka terlanjur berbuat kesalahan, mereka tahu harus melakukan apa, yaitu kembali ke jalan Allah yang benar, ya taubatan nasuha, dan mereka mengganti amal-amal salahnya dengan amal-amal saleh. Dan anak-anak kita harus kita ajak untuk mampu menegakkan sholat. Jadi jangan sampai anak-anak kita tuh hanya bisa mengerjakan sholat, karena perbedaannya sangat signifikan. Ya, kalau orang yang mengerjakan sholat, mungkin sajadahnya itu cuman ukurannya 1 meter, walaupun sajadahnya bagus, mungkin beli di haram, ya. Tetapi orang yang mampu menegakkan sholat, sajadahnya adalah kemana kakinya melangkah itu menjadi sajadah dia. Sehingga selalu yang dilakukan adalah berupaya, walaupun tertatih-tatih, mereka berupaya untuk melakukan amal-amal yang saleh, bukan amal-amal yang salah. Nah, ini juga harus kita miliki, bagaimana kita mampu menegakkan sholat sebagai orang tua, bukan hanya mengerjakan sholat. Karena menegakkan sholat ini harus ada ilmunya. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi. Ya, jadi bacalah dulu peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebagai orang tua, kita harus punya banyak ilmu, ya, kita harus mau belajar tentang apa yang kita ucapkan, ya, kita harus mau belajar apa yang kita baca. Jadi kita jangan hanya menghafal, setelah menghafal kita belajar untuk memahami, sehingga kita memahami ketika kita sholat, kita tengah berhadapan dengan Allah. Ya, kita akan mudah tumanina, ya, kita bisa mencurahkan segala beban atau apa yang ada di dalam hati kita bisa curhat kepada Allah, dan Allah Maha mengabulkan doa, Allah memberikan jalan keluar.
Jadi Ramadan ini Masya Allah adalah satu momentum bagi kita, keluarga, untuk mendekatkan diri kita, untuk saling mencintai, lebih berlomba-lomba untuk menunjukkan amal-amal yang terbaik yang dimiliki ayah, yang dimiliki bunda, dan agar anak-anak kita juga ingin berlomba-lomba untuk memberikan amal-amal terbaiknya kepada Allah penciptanya, yang mereka akan sayang, cinta kepada Allah, dan mereka juga cinta kepada ayah bundanya. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mampu menegakkan sholat, ya, semua bumi Allah ini adalah sejadah buat dia, sehingga dia akan cinta kepada teman-temannya, dia akan gemar membantu saudara-saudaranya, karena seluruh kegiatan, seluruh ibadah yang kita peruntukkan kepada Allah, semata-mata agar kita dicintai Allah. Di dalam hadits qudsinya Allah berfirman, kalau engkau ingin aku cintai, maka cintai dulu hamba-hambaku di muka bumi. Maka ketika engkau mampu mencintai hamba-hambaku di muka bumi, Allah dan seluruh penduduk langit akan mencintaimu. Nah, kalau kita memahami ini, kalau anak-anak kita sedikit demi sedikit yang mau mengamalkan hal ini, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang dicintai oleh penduduk langit. Ya, mereka akan memiliki satu kegiatan ya untuk mencurahkan segala beban yang ada di dalam dirinya. Mereka meminta pertolongan hanya kepada Allah, mereka berharap kepada Allah, dan mereka akan melaksanakan sholat dalam kehidupannya. Jadi ada orang yang sholat di dalam sholatnya, tapi dia tidak sholat di luar sholatnya. Ya, sholat yang khusyuk itu ya bukan sholat ketika dia takbir sampai salam, dia nggak dengar apa-apa, dia nggak lihat apa-apa, karena sebagaimana kita tahu ketika Rasulullah SAW menjadi imam, mendengar ada anak yang menangis, maka Rasulullah mempercepat bacaannya supaya ketika ada bunda yang ada keperluannya bisa selesai dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi sholat yang khusyuk ini adalah sholat yang kita ini benar-benar hakul yakin ada di hadapan Allah. Anak-anak kita memahaminya. Sholat yang khusyuk itu adalah ketika dia salam sampai takbir, dia yakin, dia tahu bahwa Allah mencatat, melihat segala ucapan dan tindakan dia. Nah, kalau anak-anak kita sholatnya khusyuk, Masya Allah, ya, kita sebagai orang tua akan lebih mudah untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin bunda-bunda dan seluruh pemirsa PKS TV pasti semua sudah di rumah saja, kita beribadah di rumah saja, bekerja di rumah saja, belajar di rumah saja, olahraga juga jangan lupa di rumah saja. Ini membuat ikatan cinta kita kepada seluruh anggota keluarga semakin mesra, semakin mengenal, ya. Kalau dulu kita melihat suami kita itu kalau pulang kantor, sekarang kita bisa melihat suami kita 24 jam, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berupaya, dan kita akan lebih apresiasi kepada para suami. Dan juga kepada anak-anak kita lebih melihat potensi-potensi apa sebenarnya yang dimiliki oleh anak-anak kita, sehingga kita mau melihat apa yang mereka senangi dan apa yang mereka tidak senangi, dan kita bisa memunculkan apa yang mereka miliki, yang mereka cintai. Karena ketika nanti mereka memilih sebuah profesi, ketika profesi itu dicintai, ya lurus niatnya karena Allah, dan dia akan menjadi bintang dalam profesinya kalau dia mencintai profesi itu karena dia mampu. Saya pikir itu ya. Itu ada lagi, masih ada waktu kah? Oke Bunda, sepertinya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bunda. Ya, soalnya kalau ngomongin tugas Bunda ini seabrek-abrek ya. Oke, bener banget. Baru mulai terbit matahari nih, belum zuhur nih. Jadi sibuknya masih banyak ya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin dari pertanyaan bunda-bunda di sana pasti memberikan kita juga banyak ilmu, insya Allah. Oke, nah sahabat PKS TV, luar biasa ya pemaparan dari Bunda Astri Ivo, dan kita berdoa semoga para bunda di rumah, para sahabat PKS TV ini bisa menjadi bidadari dunia untuk para suaminya tentunya. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, dan untuk sahabat PKS TV yang bertanya bisa bertanya via komentar. Nah, ini Bunda, pertanyaan dari Armedi Mahzar. Pertanyaannya adalah, kalau sudah marah, bagaimana mengalihkannya Bunda? Nah, silahkan dijawab Bunda. Jadi kalau bundanya marah, ya hal yang pertama, ini andalan buat saya sebuah hadis. Kalau berfirman dalam hadis qudsi, kalau seseorang itu mampu menahan murkanya, padahal dia mampu murka, maka nanti ketika dia berjumpa denganku, aku akan tahan murkaku padahal aku mampu.
Jadi ini sebuah kabar gembira dan juga menjadi obat yang mujarab bagi para bunda ketika mau marah itu dia bisa cooling down. Nah, saya ini kan banyak banget dosanya ya, banyak banget kekurangan, ya Allah salahnya banyak banget gitu ya. Saya berharap nanti kalau Allah ketemu saya, Allah akan menahan murkanya kepada saya walaupun Allah mampu. Jadi kita belajar untuk menahan murka kita kepada anak-anak kita dengan apa? Dengan melihat, mengenang janji-janji baik Allah yang Allah maha menepati janji yang akan kita dapatkan. Gitu. Kedua, Ramadan ya, puasa ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena kata Nabi berapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Dia tidak mempuasakan lisannya, tidak mempuasakan pandangannya, tidak mempuasakan pendengarnya, tangannya. Jadi puasa ini kita belajar menata keinginan-keinginan kita ya, dan kita mampu menghadapi godaan setan dan ketika kita menata keinginan-keinginan kita, kita jadi lebih terampil ketika marah. Karena sesungguhnya kalau orang yang tidak bisa mengendalikan marahnya ini, pertama dia tadi tidak punya ilmu, kedua mungkin dia punya pola pengasuhan yang buruk dari orang tuanya dulu. Ya mungkin dulu kalau zaman dulu kan orang tua itu ngajarin anak-anak pakai taring, pakai tanduk gitu ya. Nah, mungkin dia punya pengalaman yang tidak baik dari pengasuhan terdahulu. Nah, ini bisa kita lakukan memaafkan orang tua kita atau orang yang mendidik kita dahulu dan kita memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi balas keburukan dengan kebaikan, maka ini akan membuat kita lebih mudah untuk menata emosi kita. Kemudian kalau kita masih marah juga nih, wudhu deh. Kalau wudhu itu kan air ya, api itu kan dengan air akan padam, gitu kan. Jadi kalau dia berwudhu, masih marah juga, duduk. Kalau duduk masih marah juga, berbaring. Ya, masih marah juga. Kalau perempuan itu ngaca deh. Kalau dia marah pasti kan jelek ya. Nah, perempuan itu kan nggak mau jelek. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan tips yang terakhir ini juga bisa membantu para bunda untuk menata marahnya menjadi doa. Oke, luar biasa sekali ya sahabat PKS TV hari ini yang mengademkan kajian pagi hari kita ini bersama Bunda Astri Evo. Nah, Bunda ada pertanyaannya masuk lagi, ini dari Asih Halil. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustazah Astri Evo, bagaimana caranya agar anak mencintai Al-Quran dan menjaga hafalannya yang sudah dihafal? Ini bagaimana Bunda? Mestinya lihat tanya dulu usianya berapa tahun. Kalau dulu saya dapat dari sahabat saya Al-Quran untuk terjemahan Al-Quran untuk anak-anak yang memiliki gambar warna-warni, tidak seperti terjemahan kita para ayah bunda. Jadi anak-anak kita itu kan secara visual kan indah gitu. Dan kita selalu ngajak kepada anak-anak kita gitu bahwa Al-Qurannya, ini Al-Qurannya kepengen dibaca, atau ketika mereka habis baca, mereka menghafal surat-surat tapi ada juga yang belum lancar membaca, kita yang bisa membacakan kepada anak-anak kita. Jadi memang Bunda itu mesti punya terjemahan andalan. Sekarang ini kan banyak ya 50 dalam satu Al-Quran. Di sana ada siroh, di sana ada bagaimana asbabun nuzulnya Al-Quran. Nah, sebelum kita mengajak anak-anak kita mentadabur supaya anak-anak kita cinta, kita ada baiknya baca dulu tuh informasi-informasi di sebelah kiri, apa sih yang akan kita baca. Biasa kan kalau hafalan tuh hafalan surat apa. Atau mungkin misalnya surat-surat awal, Al-Baqarah atau Al-Imran, berapa ayat yang akan dibacakan kepada anak-anak kita. Jadi kita harus punya persiapan dahulu nih. Kalau itu saya yang lakukan pada anak-anak saya baca dulu terdahulu supaya nanti ketika menceritakan tadabbur Al-Quran yang mereka baca lebih menarik daripada kita baca terjemahannya. Jadi buatlah Al-Quran ini semenarik mungkin, dan tadi yang paling penting anak-anak kita kenal sama penciptanya. Itu adalah firman Allah, itu adalah kata-kata yang indah dari penciptanya, kabar gembira. Ya, jadi kalau anak-anak itu jangan diberikan ancaman dahulu, ya, wabil khusus anak-anak yang masih di bawah 7 tahun, jadi berikan kabar gembira dulu bahwa Allah ini Masya Allah, Allah punya surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Tapi kita harus melihat usia anak-anak kita. Kalau anak-anak kita usia di bawah 7 tahun, kita nggak bisa langsung menerjemahkan secara langsung karena Al-Quran ini kan bahasa metafor, bahasa yang tinggi gitu ya. Kalau sungai-sungai yang di bawah istana yang ada sungai-sungai di bawahnya, kebun-kebun yang lebat,
itu anak-anak kita nggak bisa punya pemikiran yang kebun, sungai itu seperti yang indah, karena itu adalah sesungguhnya sumber dari segala sumber kehidupan. Tetapi kita bisa melihat apa sih kesukaan mereka. Kalau dulu anak saya suka main PS gitu ya. Jadi kalau ditanya, "Mah, dalam surga itu apa?" Surga itu ada PS3, Nak. Wah, keren banget ya. Iya. Kalau aku jadi anak soleh, aku masuk surga, Nak. Iya. Kalau aku masuk surga, aku boleh minta apa aja, Mah? Iya. Kalau aku minta apa ya waktu itu ya, karakter yang mereka sukai gitu. Misalnya Doraemon pada saat itu. Saya bilang, "Iya, boleh." Tapi dasar anak-anak ikro ya, mereka bertanya, "Mamanya gimana sih? Itu kan pura-pura, itu kan kartun." Tapi dia lupa bahwa ibunya, kita ini semua ibu-ibu yang ikro juga. Jadi itulah kesempatan, golden opportunity kepada kita untuk mengenalkan anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah informasi bahwa Allah itu punya segalanya. Kalau anak-anak soleh itu, dia akan dapat apapun yang dia minta. Dengan semangat ini, makanya orang tua salah satu tugasnya adalah menjadi motivator bagi anak-anaknya. Agar anak-anak kita semangat untuk mendekat kepada Al-Quran. Nanti ketika mereka sudah dewasa, anak-anak saya sekarang yang paling kecil sudah 20 tahun, 21 tahun, akan masuk 21 tahun, sudah dewasa, sedang mempersiapkan skripsinya, nggak bisa lagi seperti itu. Itu waktu mereka TK, mereka SD dulu. Tetapi sekarang saya selalu mengingatkan kepada mereka. Jadi jangan terlalu yakin loh anak saya pasti baca Quran gitu. Tapi kita ada baiknya hari ini baca berapa ayat. Atau misalnya di 10 hari terakhir ini, kalau bisa jangan setengah juz ya. Kalau bisa 1 juz ya, mau nggak lebih dari itu? Atau kalau misalnya anak kita ngantor, ada juga anak saya yang belum WFH setiap hari, pulang tuh dalam keadaan letih, kita yang memotivasi mereka, ini cuma 10 hari, Masya Allah rugi banget kalau kita nggak mendapatkan, Kak. Memang sih capek, memang lelah, tapi kalau kita bela-belain, ya, seperti kamu punya satu keinginan yang sangat besar, kamu akan mendapatkan itu kalau kamu akan mendaki, maka mereka akan mendaki. Jadi perempuan ibu ini harus menjadi motivator yang baik bagi anak-anak. Baik Bunda, luar biasa sekali. Ini semoga terjawab ya untuk saudari Asih Halil dan juga saudara Armedi Mazhar. Nah ini ada pertanyaannya masuk lagi nih Bunda, dari saudari Cucu Nurhayati. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana jika anak belum merasa takut jika tidak menjalankan sholat 5 waktu dan belum takut dosa? Ini gimana Bunda? Memang anak-anak ini kan nggak akan takut kalau mereka nggak tahu. Kenapa kebanyakan anak takut ke dokter gigi? Karena tahu alat-alatnya serem, bunyinya serem gitu ya. Jadi kalau mereka nggak tahu, ya kita kasih tahu. Kalau kita kasih tahu, jangan sampai orang tua mikir gini, anakku tahu nggak sih ya? Tahu. Jangan lupa tadi anak kita lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah ini bukan secara bahasa bukan berarti suci, karena suci bahasa Arabnya kudus ya. Fitrah ini memang bermakna suci karena setiap bayi lahir dalam keadaan tidak memiliki dosa, tetapi fitrah di sini adalah anak-anak kita punya kemampuan, punya potensi, punya bakat, punya tabiat. Ya, mereka jangan pikir mereka tuh nggak tahu loh, mereka tahu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya teringat dulu ketika anak saya yang paling besar itu mau sunat, dia takut sekali ke dokter, ya bahkan lari-larian, kejar-kejaran sama saya gitu. Tetapi ketika kita ajak untuk berzikir, diajak untuk mengingat Allah, dia merasa tenang. Dan ketika anak saya takut itu yang dipanggil bukan kita orang tuanya, padahal kita orang tua yang begitu cinta kepada anak-anak, tapi yang dipanggil Allahnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar gitu. Dia merasa lebih aman, merasa lebih tentram ketika mengingat Allah daripada manggil orang tuanya. Ya, jadi saya tuh yang tadinya mau marah karena teriak-teriak, akhirnya terharu gitu ya, Masya Allah, anakku kenal sama Allah gitu ya. Dan pada saat itu kan mungkin ilmu saya nggak lebih banyak informasi seperti sekarang. Dulu juga saya jadi ibu belajar parenting skills gitu, karena kita nggak bisa mendidik anak-anak kita sebagaimana kita dididik oleh orang tua kita dahulu. Jadi saya belajar ilmu parenting, bagaimana menjadi ibu, ya, belajar tadabur, khusus tadabur tentang pendidikan anak. Ya, jadi ini adalah bukan kita menjadi seorang guru atau ustazah, tapi kita adalah memang guru yang pertama dan yang utama bagi anak-anak kita. Jadi kita harus punya banyak ilmu.
Oke, luar biasa sekali ya Bunda. Nah, kita berdoa semoga para sahabat PKS TV di rumah ini anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang mengenal Allah dan kalau sedih ini ingatnya Allah seperti yang diceritakan oleh Bunda Asri Ivo barusan. Nah, sahabat PKS TV dan juga Bunda Asri Ivo ini sebenarnya kita sudah ada di penghujung kajian pagi ini dan mungkin boleh dong Bunda untuk memberikan closing statement agar ada sesuatu yang sangat diingat oleh sahabat PKS seluruh Indonesia di kajian pagi hari ini. Silakan Bunda. Baik, pemirsa PKS TV dimanapun berada, ciptakanlah sekeping surga di rumahmu, karena kita bisa masuk surga sebelum masuk surga. Ketika kita mampu berjuang, kita mampu belajar, bersama-sama menciptakan sekeping surga yang ada di muka bumi, yaitu rumah kita. Rumah kita harus menjadi rumah yang melapangkan hati setiap penghuninya, rumah yang menerima setiap anggota keluarga, rumah yang menjadi tempat eh, tempat yang indah, yang nyaman bagi anak-anak kita. Rumah kita juga menjadi sekolah yang pertama, pembinaan pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Maka jadilah orang tua yang penuh ilmu, belajarlah jadi ayah, belajarlah jadi bunda, dan jangan lupa tugas pengasuhan bukan tugas para bunda saja, sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ibrahim alaihissalam, Yakub alaihissalam mendidik anak-anaknya, juga Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya. Maka ketika seorang bunda menjadi madrasah, para ayah harus menjadi kepala sekolah. Karena pengasuhan adalah tugas bersama, kita mitra yang bersama-sama saling melengkapi, saling membantu, saling mencintai untuk membangun sebuah keluarga yang tangguh sehingga kita bisa masuk surga sebelum masuk surga, insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya sahabat Broadcast TV dan semoga kita semua sekeluarga bisa diberikan kelapangan hatinya dan juga bisa dipertemukan kembali oleh Allah di surganya Allah tanpa hisap mudah-mudahan. Baik Bunda Asri Ivo, ini mungkin boleh dong untuk di akhir ini bisa mengajak para sahabat PKS TV seluruh Indonesia untuk ayo subscribe PKS TV karena ada banyak sekali kajian-kajian salah satunya bersama Bunda Asri Ivo hari ini supaya bisa 1 juta subscribers. Silakan Bunda. Baik, PKS TV dan seluruh pemirsa dimanapun berada harap subscribe PKS TV supaya PKS TV menjadi salah satu bantuan bagi kita para orang tua untuk menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat, dan hamba-hamba yang bermanfaat buat umat. Insya Allah. Oke, ayo buruan subscribe sekarang ya sahabat PKS TV. Dan terima kasih untuk waktu berharganya di pagi hari ini Bunda. Saya juga mau minta maaf kalau ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan. Dan kalau ada kesalahan itu datang dari saya, dan kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga Bunda Astri Ivo selalu diberikan keberkahan waktunya dan juga usianya ya sahabat PKS TV. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya dari awal sampai akhir dan mohon maaf untuk pertanyaannya yang mungkin tidak bisa kita bacakan. Dan ayo subscribe PKS TV sekarang juga supaya bisa 1 juta subscribers dan juga bisa memberikan manfaat untuk seluruh sahabat PKS TV seluruh Indonesia. Saya Aska Noviani dari Riau sebagai host pagi hari ini, mohon maaf dan terima kasih sudah menemani kajian pagi hari ini. Sampai jumpa di kajian pagi selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.